semua dimintain urunan untuk swadaya pengecoran. Bu Eti, misalkan dari pihaknya forum RT ngajakin damai, Ibu Weti sendiri gimana nih tanggapannya? Kalau untuk damai, saya sendiri sudah minta maaf sama beliau, kan sudah minta maaf ke beliau dan semua anggota forum di kantor lurah itu saya sudah minta maaf. Saksinya siapa waktu minta maaf? Saksinya ada Kahar, ada Budi, ada mungkin 22 RT itu mendengar sama orang kelurahan. Iya, orang kelurahan. Sudah minta maaf ke mereka semua. Dan sampai saat ini kan mereka yang melaporkan saya, bukan saya yang melaporkan. Nah, jadi kalau kayak saya menunggu aja. Dan untuk kelanjutannya mungkin pengacara saya yang bisa meneruskan. Kalau saya mungkin ya, kalau untuk minta maaf lagi saya sudah minta maaf gitu lah. Mungkin selanjutnya pengacara saya. Tapi kalau misalnya itu dicabut tuntutannya, terus RT-nya forum RT-nya minta maaf sama ibu langsung, apakah ibu menerima maaf dari ini? Semen dulu. Itu aja sih, saya minta dari awal sampai akhir, sampai terjadi keributan seperti ini kita, sampai bukan cuma Indonesia, Malaysia pun tahu kan. Iya benar, itu lagi viral gitu. Saya cuma minta jalanan sampai ujung kan. Ya, tolonglah disamain dulu sampai ujung, itu aja lah. Sebenarnya masalah itu simple sih ya. Iya benar, simple. Saya warga negara, saya merasa punya KTP Indonesia nih. Nggak usah ngomong Indonesia ya, jauh. Saya punya KTP dari RTX. Ya, nah terus kemudian nyebut X ya. Bisa aja Ya bisa ini RT Nganu gitu ya. Nah kita punya KTP di kelurahan sekian begitu ya. Nah terus kemudian ternyata nih ada dana bergulir untuk ini ya, infrastruktur ya. Nah kenapa enggak sih saya mempertanyakan, loh Pak, saya dapat kah Pak? Biasalah, orang bagi-bagi BLT aja kita nanya, apalagi yang kayak gitu, bener kan? Nah, kalau kemudian karena apa? Kita harus setback, sedikit kita setback bahwa dulu pernah jalanan ini rusak nih Mas, jalanan ini rusak parah. Nah, terus kemudian ada warga melakukan swadaya untuk penyemenan ya, untuk pengecoran. Nah, terus semua dimintain urunan, bener ya Pak Kahar ya? Semua dimintain urunan untuk swadaya pengecoran. Nih, nah yang terjadi, walaupun mereka ini sudah urunan nih, Pak Kahar urunan, Bu Weti urunan, dan bahkan Pak Kahar juga keluar tenaga ya Pak ya, ikut ngecor ya. Nah, itu ternyata swadaya tadi nggak sampai depan rumah Pak Kahar sama Bu Weti, padahal sudah urunan nih mereka berdua nih. Nah, ternyata tidak semen itu tidak mereka nikmati dari uang urunan mereka. Yang minta ini uang urunan. Yang minta uang urunan waktu itu siapa? Warga juga, sesama warga. Ayo kita urunan ngecor sini, ngecor jalanan. Gitu loh. Ternyata sudah keluar duit, Pak Kahar keluar duit sama tenaga, malah tidak sampai di depan situ. Ya sudahlah, daripada ribut nih, daripada ribut akhirnya Pak Kahar dan Bu Weti urunan sendiri untuk ngecor jalanan yang tidak yang swadaya terlewati ini tadi loh. Gitu loh. Jadi swadaya ngecor sendiri berapa Bu dananya? 2 juta habis. 2 jutaan ngecor. Biaya tukang itu aja sudah berapa biaya tukangnya kan? Jadi artinya ketika dulu mereka ngecor nih pakai dana pribadi walaupun mereka sudah urunan. Nah, terus hari ini ada dana dari pemerintah untuk infrastruktur, ya kan? Terus kemudian mereka mendengar nih, wah, alhamdulillah nih jalan di depan rumah saya mulus nih, gitu. Seneng kan? Loh, apa yang salah dengan saya? Kan saya juga warga. Wajar dong saya bertanya. Ya kan? Nah, karena apa? Yang kemarin tidak sampai depan rumah saya, sudah urunan loh. Jadi mereka itu sudah 2 kali keluar duit. Yang pertama swadaya itu ternyata tidak sampai depan rumah. Akhirnya yang kedua, karena mereka tidak mau ribut, mereka ngecor sendiri. Bener ya Bu ya ceritanya kayak gitu. Nah, karena parah betul pada waktu itu jalanan. Lah kalau kemudian bahasanya apa kita nyebut Pak Nganu, beliau ya, bahasanya kita nyebut beliau ya, beliau mengatakan bahwa jalan di depan situ sudah bagus, lah mereka keluar duit kayak apa enggak bagus. Nah tapi kan walaupun mereka keluar duit kan tidak menghilangkan hak mereka sebagai warga negara. Iya kan, ya sama tetap mereka dapat hak.
Bukan kemudian mereka sudah keluar duit, terus kemudian mereka tidak mendapatkan haknya, ya nggak bisa dong kayak gitu. Ya, jadi nanti salah-salah lagi mereka, kasihan warga negara loh mereka, KTP mereka masih sini loh. Tapi ketika Bukan pas pendatang ini, mereka. ketika pas ini warga ini urunan, RT-nya ini tahu nggak? Nggak tahu. Kalau kami dulu nggak tahu, nanti tanya aja. Bayar tukang kok. Jadi artinya nggak ikut-ikutan campur ya? Nah, itu yang mereka ngecor sendiri. Yang swadaya, Yang swadaya? Saya nggak lihat itu. yang swadaya mereka nggak lihat. Nggak lihat. Karena urunan begitu saja ya. Urunan aja aku. Disuruh urunan untuk swadaya pengecoran, ya sudah mereka urunan. Bahwa realisasinya tidak sampai di depan rumah mereka, ya sudahlah. Mungkin kalau Bu Weti kecewanya tidak seberapa. Iya, Mungkin ya Pak Kahar ini yang sudah keluar duit, keluar tenaga, nggak sampai depan rumah lagi. Kayak apa ya reaksinya? Ya Pak Kahar ya. Akhirnya Pak Kahar ngecor sendiri ya. Iya, sendiri. Karena Bapak Kahar tadi cerita sama saya pasar malam ya Pak ya. Iya, pasar malam. Kalau Kan bahaya. takutnya kan susah kan, lubang kan di situ. Iya. Kayak Tabungan air. Ubangan waktu itu. Jadi karena nggak sampai depan rumah Pak Kahar, dan Pak Kahar itu kalau naruh motor selalu rebah ya Pak ya. Iya, rebah. Selalu rebah. Jadi harus nyari posisi nih kalau narik motor. Nah, daripada ribut lah, ya sudahlah Pak Kahar urunan sama Bu Weti ngecor sendiri walaupun sudah swadaya. Jadi kalau kita narik, kenapa kok bisa seperti ini? Karena pernah ngecor sendiri. Kayak batu-batu sama tanah merah itu aja nggak kayak apa sih kalau kena hujan. Iya, becek kan jadi. Iya. Parah. Nah, terus kan jalanannya tuh sekarang udah bagus, kan sampai pernah. Itu di sininya kenapa nggak dilanjutkan? Katanya kan ada penambahan sedikit lagi jalan. 1 meter. 1 meter. Tanyakan Nah, semua yang bersangkutan. tapi sebelumnya jalan itu belum belum dicor ya, yang bagian beceknya, atau sudah dicor atau gimana? Nah itu tidak tahu. Nah, kita nggak tahu. Cuma Ceritakan Bu. Pak Lurah itu datang pagi itu katanya ya ya penambahan cuma 1 meter. 1 meter aja. Setelah 1 meter sama Pak RT. Jadi yang tadinya 80 jadi 81. Berarti ngeliatin yang becek itu berarti Iya. ya? Nah, itu Setelah- saya nggak tahu, tapi yang saya dengar karena kan ketemu di depan pas mukul-mukul itu ini sudah ditambahin kok 1 meter ini katanya. Gitu. 80 jadi 81. 1 meter apalah artinya? Yang ngilangkan bekas lubang becek tadi. Iya itu. Iya. Setelah Pak Lurah turun tangan. Iya. Kok coba Pak Lurah nggak turun tangan? Nggak Ya 80 itu aja. Ya lubang nggak tertutup. Logikanya kan di situ. 1 meter tadi ditambah. Tambahin 1 meter. Ya dari Bapak sendiri, Pak, apa permintaan Bapak kepada Pak RT? Pak Nganu. Ya, tadi biar ke Pak RT sini kan, RT 02. Jadi apa nih permintaan Bapak saat ini? Kalau bisa diusahakan lah jalan depannya diluruskan gitu, dicor. Nah, jadi kami kan merasa senang juga di situ kan, bahwa Bapak bisa mengusahakan kami ini. Nah, jangan kami tidak dianggap di sini, ya kan? Masa kami di ujung sini tidak pernah dianggap sih, sampai di situ aja motornya, ya kan? Nah, jadi aku tuh maunya ini diselesaikan gitu, nah, selesaikan pengaturan ini sampai tuntas gitu, nah. Jadi kami kan apa namanya itu ada keadilan juga gitu, nah, sama yang lain gitu. Nah, Siap. jadi, Ya teman-teman, jadi warga yang di sini tuh meminta pada RT segera diselesaikan pekerjaan jalan yang mandek ini gitu ya, mau dicor. Tolong dicorkan sampai ujung. Dan untuk yang lanjutnya ini biarlah hukum yang proses, karena kita tinggal menunggu saja. Karena dari pihak si RT ini tetap bersikeras untuk ke jalur hukum gitu ya. Iya, kemarin sudah coba difasilitasi sama teman-teman media. Jadi kan banyak teman-teman media yang menganggapnya yaitu tadi bahwa ini adalah masalah anak dan bapak, kan seperti itu. Coba untuk difasilitasi, dimediasi, bahasanya seperti itu. Tetapi yang selalu keluar dari mereka adalah kami memaafkan secara pribadi. Kami memaafkan secara pribadi, tapi biarkan kasus hukum ini berjalan. Oh, nanti di kepolisian juga ada mediasi, begitu ya? Bahasanya seperti itu. Oh, kata RT-nya. Ya, bahasanya kemarin di teman-teman media seperti itu. Biarkan polisi yang menilai siapa yang salah, siapa yang benar, nanti kita mediasi di situ. Itu disampaikan sama teman-teman wartawan pada waktu kita di salah satu media ini ya, media elektronik.
yang saya tangkap itu mereka itu waktu saya di kantor lurah kan diminta tuh sama yang RT lain ya, bukan RT ini. Lab saya langsung dengan penonton harus 1.000 lebih dan komentar harus 6.000 lebih. Kan saya bilang nggak bisa, saya nggak bisa mengatur itu. Setelah saya bilang itu voting lagi, mereka tetap mau kepolisian. Nah yang saya dengar mereka tuh kayak mau bikin skrip nanti di kantor polisi, saya minta maaf membaca itu sambil live, itu yang saya dengar. Tapi saya, dengan ya itu harus live di kantor polisi saya. dengan penonton 1.000 lebih. Itu dia saya juga nggak tahu, katanya lebih bagus saya bawa buku itu saya baca live di kantor polisi. Jadi permintaannya begini, permintaan dari mereka, permintaan apa? Kayak saya dengar mereka Didengar, yang didengar sama Bu Weti adalah Bu Weti itu nanti mungkin gambaran ya, saya hanya memberikan gambaran. Bu Weti ini berdiri, terus kemudian di kantor polisi nih, kejadiannya di kantor polisi, Bu Weti berdiri, mereka akan bikinkan pidato. Ya. Nah, teman-teman RT ini ada di belakangnya Bu Weti semua. Bu Weti menyampaikan pidato sesuai dengan apa yang ditulis sama teman-teman RT. Kita nggak tahu nih isinya apa, pidato itu nggak tahu karena mereka yang menulis, dan permintaan mereka penontonnya harus 6.000 ya. 1.000 penontonnya harus 1.000 Iya. sesuai dengan live-nya yang harus pertama. Komentarnya harus di atas 6.000. Kita bicara logika, ini adalah dunia sosial media, ya kan? Kita nonton TV aja, walaupun itu acaranya bagus, ketika itu tidak pas jamnya, tidak ditonton orang. Benar. Iya kan, kita tidak bisa mengendalikan penonton. Lah kalau kemudian permintaannya harus 1.000 lebih dengan 6.000 penonton, lah kita nyari penonton kemana? Lah kita live kan, ini kita live, terus kemudian orang yang tertarik, orang menonton, iya kan? Lah kalau enggak kayak gimana? Kan enggak mungkin. Terus permintaannya harus orang yang sama ya. Permintaannya orang sama sih enggak, cuma harus 1.000 lebih penonton, harus 1.000 lebih, 6.000 komentar, harus 6.000 komentar. itu yang saya didengarkan. Saya belum sanggup. Saya menurut saya sih itu terlalu gimana ya? Terlalu Lebay. Iya, terlalu lebay. Dan tantangannya ngeri sekali. 1.000 lebih itu. Syarat, bukan tantangan syarat. Syarat. Tapi itu tidak disampaikan secara langsung. Cuma itu langsung langsung ke hadapan saya, dipanggil saya di lurah juga di depan lurah kan. Mereka voting, 2 RT datang nyamperin saya. Kan kamu tuh ada loh waktu itu kan. Waktu 2 RT itu nyamperin aku. Nah, 2 RT nyamperin aku, Bu, bisa lah. Ibu lab minta maaf, bisa Pak. Nah, saya juga udah bilang kok PRT-nya kalau ucapkan sampai ujung saya minta maaf. Malam itu dia bilang. Di lurah tuh. Di lurah. Baru aku bilang teman-teman sudah mau memaafkan sih, cuma ada syaratnya. Ya, kenapa Pak? Bisa enggak penontonnya kayak kamu kemarin lebih 1.000? Bisa enggak komentarnya, dia berdua kan? Berdua yang datangin gitu ya. Bisa enggak komentarnya harus 6.000 sama kayak live kamu kemarin? Waduh, aku bilang, Pak, saya ini sudah lebih 3 tahun lah, saya belum bisa mengontrol penonton. Kalau saya bisa mengontrol penonton, saya jualan ini mungkin sehari omset saya 50 juta gitu lah. Nggak bisa itu. Saya bilang, jadi kalau Bapak minta saya harus segitu, saya kenapa aja nih Pak, saya nggak bisa ngontrol penonton. Tapi kalau terlalu saya bisa Pak. Habis itu kembali berembuk, duduk lagi di tempat, baru ada ponisnya tuh Pak. Ponis lah menurut saya, karena mereka habis voting dulu kan, voting baru disampaikan ke saya, itu kan ponis artinya. Berarti harus dipenjarakan ibunya. Iya. Teriak-teriak. Apa katanya tuh? Tidak bisa, ini tetap harus di jalur hukum. Penjarakan aja, jerak, nggak tahu itu bersosial media gimana. Ini sebagai pelajaran buat dia. Oh kayak gitu dari 22 RT. Dari 22 keras semuanya. Pelajaran. Ya. Kita sudah minta maaf, tapi tetap saya juga mewakili istri saya berbicara, bahkan lurah pun mewakili istri saya walaupun sambil live nangis dia. Saya aja yang lab, kata Pak Lurah, saya aja yang minta maaf. Itu lurah saya menangis kan, karena Tetap tidak digubris, bahkan sampai Babinsa, kami Babin Kamtimnasnya juga minta tolong biar tidak diperpanjang, tetap tidak digubris.
Dan yang saya dengar ya dari Pak Babinsa waktu di situ, Babin Kamtibnas, kenapa waktu ada pengecoran ini mau pengecoran ini kami tidak dipanggil? Gitu. Dia merasa tidak dilibatkan. Dan kenapa waktu ada keributan Baru kami dikasih kami tidak dipanggil, tapi pas sudah di sini baru kami dipanggil. Harusnya saat ada keributan itu teleponlah saya, pas saya lagi live, biar saya yang menangani, kata Pak Babin. Terus dari jawaban dari ini RT ini Bingung juga, nggak ada jawaban. Cuma menurut saya menyesalkan aja kenapa saya tidak diikut serta di sini. Dan sebenarnya saya didampingin sama Babin Kamtibnas di lobi di samping WT sudah udah jadi perpanjang, redam aja emosinya, nggak usah dilawanin lagi. Nanti saya janji bisa jadi dicorkan sampai ujung. Nanti saya omongin kayak gang sebelah bisa begitu dicorkan sampai ujung. Janjinya Pak Babin Kamtibnas nih. Nanti saya lobbykan nanti bisa dicorkan sampai ujung. Jadi karena saya sudah merasa Pak Babin Kamtibnas mau mengecorkan sampai ujung kan membantu nih, ya sudah saya mengalah. Ya mungkin videonya di sini aja, kita tunggu aja kelanjutannya nanti di jalur hukum tuh seperti apa. Dari semoga video ini bermanfaat Saya cuma minta buat jangan teman-teman. sampai ujung itu aja, enggak panjang lagi. Oke, siap. Clear? Iya, benar.